Perkenalkan, nama saya Christopher Robson. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepartaian dan pemilu di Indonesia. Jadi untuk pertama-tama, partai politik merupakan salah satu pilar penting dalam negara demokrasi. Melalui partai politik, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memilih pemimpin, serta masyarakat dapat menyalurkan dan menentukan arah kebijakan negara. Karena itu, perkembangan partai politik selalu berkaitan erat dengan perkembangan pemilu di Indonesia. Perkembangan kepartaian di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode. Pertama, pada awal kemerdekaan atau Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah memberikan kebebasan untuk membentuk partai politik. Muncul banyak sekali partai politik seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI. Sistem yang digunakan saat itu adalah demokrasi parlementer, sehingga partai politik memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu ini dianggap sebagai salah satu pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Masyarakat memilih anggota DPR dan konstituante secara langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada partai yang memperoleh mayoritas mutlak, sehingga pemerintah sering mengalami pergantian kabinet. Keduanya, masa Orde Baru. Setelah tahun 1966, pemerintah Presiden Soeharto melakukan penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, partai-partai digabungkan menjadi 3 kekuatan pilar politik, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Dalam praktiknya, Golkar menjadi kekuatan politik yang paling dominan selama Orde Baru. Pemilu dapat dilaksanakan setiap 5 tahun, namun kompetisi pemilu belum sepenuhnya bebas. Pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses pemilu dan hasil pemilu. Meskipun demikian, pemilu pada masa ini tetap menjadi sarana legalisasi pemerintah. Pada yang ketiga, masa reformasi. Pada tahun 1998 menjadi titik penting perubahan politik di Indonesia. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan kebebasan politik yang luas. Banyak partai baru bermunculan dan sistem kepartaian kembali ditetapkan. Pemilu tahun 1999 menjadi pemilu pertama sejak era reformasi. Sejak saat itu, pemilu dilaksanakan secara lebih demokratis, jujur, dan terbuka. Selain memilih anggota DPR dan DPR-RD, rakyat juga memilih presiden secara langsung pada tahun 2004. Pemilu langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin nasional tanpa melalui lembaga perwakilan. Perkembangan penting lainnya seperti meningkatkan peran Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu yang independen. Selain itu, pengawasan pemilu dilakukan oleh Bawaslu untuk menjaga agar proses pemilu berlangsung adil dan transparan. Saat ini Indonesia menganut sistem multipartai. Banyak partai politik ikut bersaing dalam pemilu, baik partai nasional maupun partai lokal di daerah tertentu. Persaingan ini memberi masyarakat lebih banyak pilihan, namun juga membentuk partai untuk memiliki program yang jelas dan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Meskipun demokrasi di Indonesia terus berkembang, masih terdapat beberapa tantangan, yaitu misalnya politik uang, penyebaran hoaks, atau rendahnya partisipasi politik sebagai
sebagian masyarakat dan polarisasi akibat perbedaan pilihan politik. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi salah satu pendidikan paling penting agar masyarakat dapat memilih berdasarkan program dan rekam jejak, bukan karena pengaruh sesaat. Sebagai mahasiswa, kita perlu memilih tanggung jawab untuk memahami sistem kepartaian dan pemilu secara kritis. Demokrasi tidak hanya berarti memiliki suara pada satu hari pemilu, tetapi juga mengawasi jalannya pemerintahan dan ikut menjaga persatuan bangsa. Kesimpulannya, perkembangan kepartaian dan pemilu di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang demokrasi dari sistem multipartai pada awal kemerdekaan, penyederhanaan partai pada Orde Baru, hingga kebebasan politik pada era reformasi. Semuanya memberikan penjelasan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu yang jujur dan adil serta politik yang bertanggung jawab merupakan kunci terwujudnya demokrasi yang sehat di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen serta teman-teman saya semua.